Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ilham Maudi Rifan dan rekan saya Citra Nanda Fitria akan membahas tentang lanjutan bab teori akuntansi tentang kewajiban dan ekuitas pemilik. Langsung saja, yang pertama ada teori kepemilikan dan entitas. Teori kepemilikan didasarkan pada gagasan bahwa pemilik adalah pusat perhatian. Akuntansi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pemilik. Teori entitas berfokus pada perusahaan sebagai pusat perhatian. Nah, teori kepemilikan itu sendiri, kepemilikan adalah kekayaan bersih pemilik. Atau bisa disebut juga sebagai modal dengan rumus P sama dengan A kurangi L. Tujuan akuntansinya adalah untuk menentukan kekayaan bersih pemiliknya. Keuntungan adalah peningkatan kekayaan bersih, termasuk laba operasi dan juga perubahan nilai aset. Akuntansi saat ini sebagian besar didasarkan pada teori ini, seperti dividen, gaji, akuntansi ekuitas, akuntansi konsolidasi. Karena memiliki pandangan finansial tentang modal, yaitu penekanan pada investasi keuangan pemilik dan perubahan kekayaan pemilik. Dengan munculnya perusahaan, teori tersebut terbukti tidak memadai sebagai dasar untuk menjelaskan akuntansi perusahaan, yaitu berkembang ketika bisnis masih kecil, sebuah perusahaan terpisah dari pemiliknya, perusahaan adalah badan hukum dengan haknya sendiri, pemegang saham mengandalkan manajer untuk mendapatkan informasi dan tidak lagi relevan. Teori entitas, ketidakcukupan dalam teori kepemilikan menyebabkan teori entitas diformulasikan untuk menangani status hukum perusahaan yang terpisah. Perusahaan dipandang sebagai entitas terpisah dengan identitasnya sendiri. Pemisahan pemilik dan pengelola, akuntansi memandang entitas sebagai unit operasi. Prinsip dan prosedur akuntansi tidak dirumuskan dalam kaitannya dengan kepentingan pemilik. Juga dapat diterapkan dalam kepemilikan, kemitraan, dan organisasi nirlaba. Tujuan akuntansi dapat berupa kepengurusan atau akuntabilitas. Entitas dilihat sebagai bisnis untuk dirinya sendiri, tertarik pada kelangsungan hidupnya sendiri, melihat pemilik sebagai orang luar, melaporkan kepada pemilik untuk memenuhi persyaratan hukum dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Yaitu yang lainnya, teori entitas berfokus pada aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas. Kewajiban adalah kewajiban entitas. Laba meningkatkan aset bersih dan bertambah ke entitas. Pemilik hanya memiliki klaim sisa atas aset bersih dan entitas. Baik teori kepemilikan dan entitas masih berpengaruh dalam prakteknya. Teori entitas, teori akuntansi konvensional berdasarkan itu. Laporan keuangannya mencerminkannya. Dan teori kepemilikan beban bunga adalah bunga, beban, dividen adalah pembagian keuntungan. Kewajiban ditentukan. Definisi kewajiban IASB Framework, kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar dari entitas sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi. Kewajiban sekarang, pengorbanan yang sebenarnya masih harus dilakukan. Kewajiban yang sudah ada, kewajiban yang direncanakan termasuk jika kepada pihak eksternal, lalu penegakan hukum, penyelesaian tanggung jawab dengan berbagai cara, kewajiban yang adil dan konstruktif. Adapun transaksi sebelumnya atau transaksi masa lalu memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang dicatat dan bukan kewajiban di masa depan. Jenis transaksi atau peristiwa masa lalu apa yang dapat diterima, yaitu kontrak yang sepenuhnya eksekutori. Pengakuan kewajiban. Kriteria pengakuannya, yang pertama ketergantungan pada hukum atau penegakan hukum. Yang kedua penentuan substansi ekonomi acara tersebut, seperti kewajiban nyata. Yang ketiga kemampuan untuk mengukur nilai kewajiban, biasanya jumlah nominal, dan jika jangka waktu lebih dari 12 bulan berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Penggunaan prinsip konservatisme. Pada titik mana entitas tersebut terlalu konservatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Citra. Ya, di sini ada IASB kerangka.
Kewajiban harus diakui jika ada kemungkinan bahwa setiap manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos-pos tersebut akan mengalir ke atau dari entitas dan item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan reliabilitas. Apa artinya kemungkinan? Apa yang dimaksud dengan pengukuran yang andal? Pengukuran kewajiban yaitu kerangka memberikan sedikit panduan tentang bagaimana mengukur kewajiban. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda dapat digunakan. Berdasarkan IFRS, biaya historis adalah yang paling umum. Lalu ada pengukuran nilai wajar lebih umum digunakan, seperti sewa, instrumen keuangan, berbagi pembayaran berbasis, dan kombinasi bisnis. Manfaat karyawan pensiunan rencana superannuation. Ada komitmen yang tidak didanai, yaitu kewajiban yang adil. Ketentuan dan kontingensi. Yang pertama, ketentuan dan kontingensi terjadi jika ada ketidakjelasan antara kewajiban saat ini dan di masa depan. Kewajiban dan penyisihan diakui hanya jika terdapat kewajiban kini, kemungkinan besar dan dapat diukur dengan andal. Lalu ada kewajiban kontingensi tidak memenuhi kriteria ini. Yang pertama catatan. Lalu ada ekuitas pemilik. Kerangka mendefinisikan ekuitas sebagai bagian sisa atas aset entitas setelah dikurangi kewajibannya. Ekuitas pemilik adalah klaim sisa. Ekuitas pemilik. Fitur penting. Hak para pihak, substansi ekonomi dari pengaturan. Seperti yang tertera di gambar. Lalu ada konsep modal. Dipengaruhi oleh resep hukum seperti pemeliharaan modal. Lalu ada modal finansial, menginvestasikan uang atau daya beli yang diinvestasikan. Lalu ada modal fisik, kapasitas produktif entitas, dan modal dapat diukur baik dalam skala nominal dolar atau daya beli real. Klasifikasi dalam pemilik keadilan. Perbedaan antara kontribusi dan perolehan modal berguna, pendapatan yang disimpan, dan tidak semua transaksi cocok dengan kategori dividen. Tantangan bagi pembuat standar. IASB memiliki beberapa proyek yang akan mempengaruhi definisi, pengakuan, dan pengukuran kewajiban, yaitu perbedaan hutang versus ekuitas, menghapus utang, saham karyawan pembayaran berbasis saham. Masalah bagi auditor. Kelengkapan kewajiban yang diakui di neraca dan catatan pengungkapan tentang kontingensi dan kewajiban lainnya merupakan masalah utama bagi auditor. Yang pertama ada bukti waktu terputus. Lalu ada penyembunyian dan pernyataan yang meremehkan. Lalu ada akan perhatian, pernyataan berlebihan, dan kewajaran nilai wajar. Ringkasan. Ada dua teori yang bersaing yang membantu menjelaskan praktik akuntansi, teori kepemilikan, dan teori entitas. Ada definisi untuk kewajiban dan ekuitas, lalu ada kriteria pengakuan untuk kewajiban dan ekuitas, lalu ada berbagai praktik pengukuran yang digunakan dalam kaitannya dengan kewajiban dan ekuitas, lalu ada masalah yang menantang bagi pembuat standar dan auditor. Istilah dan konsep kunci. Yang pertama ada kewajiban, lalu ekuitas pemilik, teori kepemilikan, teori entitas, definisi, kriteria pengakuan kemungkinan dapat diandalkan, kewajiban sekarang, transaksi sebelumnya, pengukuran dan nilai wajar, lalu ada ketentuan dan kontingensi, hak para pihak, substansi ekonomi, konsep modal, hutang versus ekuitas, penghapusan hutang, dan saham karyawan, lalu ada masalah bagi auditor. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.